Prajurit-prajuritku hantu laut, petarung-petarung sejati, para putra samudra. Saat ini musuh telah menduduki wilayah kita. Tidak ada sejengkal tanah pun yang akan kita biarkan direbut oleh musuh. Kami prajurit TNI Angkatan Laut, kesatria-kesatria samudra, menjaga dan mengamankan perairan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jalos Veva, Jaya Mahai, Jurus di Laut, kita jaya! Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas perairan 5 juta kilometer persegi. Sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan negara, terutama di wilayah perairan. Dan TNI Angkatan Laut menjadi tumpuan negara untuk melindungi kekayaan dan batas laut Indonesia dari ancaman pihak asing. Oleh karena itu, demi menjaga wilayah perairan, khususnya wilayah barat dari Indonesia, Komando Armada Barat 1 mengadakan Glagaspur atau Gladi Tugas Tempur tingkat 3. Latihan Gladi Tugas Tempur Armada 1 dan Korps Marinir dalam hal ini adalah Pasmar 1. Ini latihan yang sudah terbina mulai dari tingkat 1, tingkat 2, ini tingkat 3. Artinya gabungan antara unsur-unsur KRI dengan Marinir. Dan ini latihan Gladi Tugas Tempur dalam bentuk latihan amfibi. Jadi pendaratan amfibi nanti kita laksanakan di Dabo Singkep. Jadi Dabo Singkep itu merupakan daerah latihan TNI Angkatan Laut terakhir digunakan latihan gabungan besar-besaran waktu itu tahun 91. Dan sampai saat ini belum pernah kita pakai. Latihan Gladi Tugas Tempur tingkat 3 bertujuan untuk meningkatkan kesiagaan personel dan alutsista, serta mengukur kemampuan satuan tugas Komando Armada 1, dan untuk menunjang tugas untuk menjaga kedaulatan negara. Para personel TNI AL yang ikut dalam Glagaspur tingkat 3 ini dilatih kemampuannya dalam mempersiapkan operasi laut dan operasi amfibi guna menggagalkan usaha dari pihak asing untuk menguasai wilayah perairan Indonesia. Saya Kolonel Bambang Trianto. Jabatan saya sebagai Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmada 1. Pada latihan ini saya menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Latihan Glagaspur tingkat 3 terpadu Koarmada 1. Marinir! Yes! Marinir! Yes! Marinir! Yes! Selamat berlatih. Selamat berlatih. Tidak ada kalimat yang saya banyak sampaikan pada kalian, hanya selamat berlatih. Perhatikan keselamatan kalian. Latihan itu untuk meningkatkan profesionalisme. Selamat berlatih sekali lagi. Marinir! Yes! Lapor, sudah siap, selanjutnya siap melaksanakan doa bersama. Lanjutkan.
Dalam gladi tugas tempur tingkat 3 kali ini, melibatkan personel TNI Angkatan Laut sebanyak 1.065 orang. Selain itu, terdapat 16 unsur kapal Republik Indonesia. Dipimpin oleh Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Yudo Margono, upacara pelepasan para personel yang terlibat dalam kegiatan ini pun dilaksanakan. Dari Panglima Ko Armada 1, kita mulai menyusun berapa jumlah kekuatan yang akan dilibatkan, kekuatan unsur-unsur, berapa jumlah personel yang dibutuhkan, berapa alutsista dan rankun marinir yang dibutuhkan. Lalu tahap itu setelah kita mengajukan jumlah kekuatan yang kita butuhkan dalam pelaksanaan Gelaga Tempur tingkat 3 terpadu ini, kita mulai menyusun rencana latihannya. Mulai dari tahap kita GMS tingkat 1, GMS tingkat 2. Apa itu GMS tingkat 1? Gerakan menuju sasaran. Pada tahap sebelum GMS kita juga melaksanakan TFG, Tactical Floor Game. Tactical Floor Game adalah kita memainkan dalam peta kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di medan latihan sesungguhnya. Tahapan latihan dimulai pada kita keluar pelabuhan sampai di daerah sasaran latihan. Perjalanan personel TNI Angkatan Laut dan semua alutsista yang dibawa dalam latihan ini dimulai dari pelabuhan Tanjung Priok. Untuk mencapai tujuan, yaitu Dabo Singkep, Kepulauan Riau, rombongan gladi tugas tempur membutuhkan waktu 3 hari. Selama 3 hari berada di perairan, mengadakan beberapa latihan lintas laut bersama unsur KRI lainnya dalam satuan tugas laut. Dibagi dalam 2 tahap, yaitu GMS 1 dan GMS 2. GMS 1 dimulai pada saat kita keluar pelabuhan sampai ke daerah Latum atau latihan umum. Pada saat linla atau lintas laut menuju ke daerah Latum, kita melaksanakan beberapa latihan serial. Di sini Katimpek melaporkan api padam, asap menghilang, api padam, asap menghilang. Ada latihan manuver taktis. Kita juga melaksanakan latihan-latihan komunikasi. Dalam latihan lintas laut ini, komunikasi antara satu KRI dengan KRI lainnya menjadi salah satu poin penting. Selain menggunakan radio dan lampu morse, para kru yang tergabung dalam satuan tugas laut pun menggunakan bendera semafor sebagai alat komunikasi. Semafor digunakan sebagai sandi untuk mengirim dan menerima berita antar KRI apabila sedang berlayar dalam bentuk konvoi. Semafor juga digunakan sebagai opsi ketiga apabila komunikasi dan lampu morse mengalami kerusakan. Kita melanjutkan dengan GMS tahap 2. Pada saat Latum tahap 2, kita melaksanakan GANEX atau Gunnery Exercise. Latihan penembakan di mana kita simulasikan kapal permukaan lawan, kita taklukkan dengan seluruh senjata-senjata yang ada di unsur-unsur. Salah satu bentuk latihan yang diberikan kepada personel adalah GANEX atau Gunner Exercise. Latihan penembakan siang ini menggunakan sasaran berupa benda terapung berwarna cerah yang diilustrasikan sebagai kapal asing atau musuh yang mencoba menyerang kapal perang Indonesia.
bidik dan terkunci. Laras semuanya laras. Tembak. Laras cukup. Tembak langsung. Tembak. Pak. Hancur! Hancur! Pada malam hari kita melaksanakan AROVEX atau Anti-Air Rapid Open Fire, di mana kita simulasikan itu adalah kemampuan masing-masing unsur untuk secara cepat, tepat mengatasi bahaya dari pesawat tempur musuh. Dalam latihan Aerovex ini, kapal perang yang sudah siap di posisi akan menembakkan meriam ke arah cahaya yang dihasilkan oleh peluru trace yang ditembakkan dari kapal induk. Cahaya ini diilustrasikan sebagai bentuk ancaman dari pesawat musuh yang sedang terbang. Tembak!